Puji Tuhan, kita bisa ada bersama-sama di tempat ini dalam ibadah onsite di Gereja GPI Harapan Indah. Saya percaya setiap kita yang hadir, kita dipenuhi dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Berapa banyak yang merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, yang merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari berdiri dan berikan tepukan yang mulia bagi Tuhan. Karena pandemi COVID, kita harusnya bersalaman, cukup dengan beri salam seperti ini aja. Mari berikan salam kiri kanan kepada saudara-saudara di kiri kanan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita. Bapak, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini untuk kami bersama-sama beribadah, menaikkan ucapan syukur kami karena Tuhan sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Sungguh benar Tuhan, saat yang terindah itu bukan ketika kami berpergian ke luar negeri atau menikmati hotel berbintang, tapi saat yang terindah itu adalah ketika kami berada dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
Biarkan engkau sampai bertemu dengan dia. Biarkan engkau sampai berjumpa dengan Tuhan.
Terima kasih sudah kembali. Kita akan bacakan kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan sebentar oleh hambanya Bapak Pendeta Johannes. Kita ambil setelah sejenak. Masing-masing saat kudus sejenak. Biarlah hati kami itu kau temui karena hati yang subur. Sehingga ketika kebenaran firman-Mu dikabulkan, itu boleh tertabur di hati kami yang subur. Berakar dan sangat kuat, oh Yesus. Bertumbuh hari demi hari, terus bertumbuh. Semakin hari kami belajar, semakin kami dipenuhi dengan kepenuhan akan pengetahuan akan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, sampai berbuah, bahkan berbuah yang manis dan lebat, semuanya untuk hormat kemuliaan saja. Kami siapkan hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Kurang syakat negara.
perjalanan kami hanya berserah pada Tuhan. Di sepanjang perjalanan di mobil kami hanya berdoa. Kami hanya meminta hadirat Tuhan. Tuhan hadir di dalam mobil itu. Tuhan ada di setiap langkah-langkah perjalanan kami menuju ke rumah sakit. Kami hanya menaikkan pujian penyembahan. Kalau dengan mata jasmani sudah tidak tertolong, tapi dengan di dalam Tuhan selalu ada jalan. Dia adalah jalan. Dia adalah pintu, sebab itu yang tidak mari kita masuk. Tangannya selalu terbuka. Dia selalu menantikan saudara dan saya untuk datang. Berharap kepadanya, percaya kepada Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Tuhan tolong ketika sampai di rumah sakit cepat dapat penanganan, langsung diberikan suntikan infus. Puji Tuhan. Dia dalam waktu setengah 5 menit dapat sadar kembali. Dia depannya ini di mana? Dia bisa merespon kembali. Artinya pemecahan itu tidak berlanjut sampai ke otak, tapi hanya dalam secara mengunyahnya saja. Puji Tuhan dirawat dan hari ini dia sudah bisa makan. Walaupun masih umur, tapi sudah tidak gigi, dia sudah bisa makan sayur, tapi dengan potongan-potongan yang kecil. Itu karena Tuhan, semua karena Tuhan. Mari kita yang masih berharap, tetap berharap pada Tuhan. Mari andalkan dia, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berkata Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus engkau dahsyat, berbuat ajaib. Kami kagum padamu Tuhan. Di tempat Tuhan berkata, aku berserah dan berpihak. Kau yang kusembah, Yesus, Rajaku, Ganti itu aja Pak, separuh kayaknya yang jelek itu aja. Tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami masih bisa berkumpul bersama. Mana? Iya. Kenapa ya? Itu. Kalau pendengar terembes. Kemarin udah buka tapi nggak ada yang itu. Belum nih. Merindukan lawatan harapan jamaah hadirat di tempat ini. Kami merindukan Engkau berbicara apa yang menjadi kesehatan bagi kami semua. Dan kami percaya perkara besar terjadi. Ini tuh. Itu ikutan laci itu loh. Terima kasih. Yang bagus. Tarikan laci. Kami berkati kami. Kami siap diberkati. Yang bagus aja yang kayaknya yang kemarin Bapak beli ya. Yang Aduh, mana? berisik Kak Selfie di mute tuh mic-nya. Oh iya. Amin. Silakan dulu. Saksian dulu. Silakan. Mau nyanyi dulu kan? Sini Pak. Patah dulu ya. Mic-nya mana mic-nya? Terus yang Ada. Apa nih? Halo, yang ada di Shalom. Shalom yang ada di gereja GPI dan yang ada di online.
Sebelumnya saya ucap syukur pada Tuhan Yesus. Saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Kan Ratu pernah share nih ya, rumah Ratu kebanjiran dan retak. Ratu berdoa tengah malam terus Tuhan itu yang baik. Udah itu Ratu berdoa sungguh-sungguh, Tuhan memang luar biasa, Tuhan baik. Saya akan menyanyikan lagu judulnya Yesus Engkau Baik. Kelihatan nggak? Tes satu. Itulah sebabnya Bapak itu baik, Tuhan Yesus baik. Rumah Ratu sekarang terpuji sudah di semir, tapi sebenarnya Ratu sendiri yang nyemir. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Terima kasih, God bless you. Haleluya, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah yang mengasihi bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. The first time service di bowl kedua ini, di lantai kedua ini, kita masih mengingat New Year, tahun baru kita bersama-sama memulai ibadah di lantai 1 ya. 2 bulan, kemudian kita naik di lantai 2 ini ya. Di tengah-tengah pandemik, saudara-saudara, kita merintis pelayanan ini is not easy, tapi kita together untuk pray, together untuk pay, together untuk proclaim. Jadi 3P, together proclaim, together pay, together pray. Dan kita percaya bahwa Allah kita yang penuh cinta dan penuh kasih akan melakukan karyanya yang hebat. Kita berharap di 2 bulan kemudian lantai 3 mungkin sudah ada yang pakai, entah anak sekolah minggu atau bagian apa.
kita mengharapkan miracle demi miracle boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya ya. Doakan saudara-saudara, maybe 2 weeks saya akan berangkat ke Donggala, Sulawesi Tengah, kemudian ke Sulawesi Utara. Kita berharap Tuhan buka jalan dalam perjalanan ini. Selain ada pekerjaan yang harus dikerjakan, hati saya selalu berpikir bahwa entrepreneur harus dikawinkan dengan church planting. Jadi di mana saya berada, hati saya selalu rindu untuk bisa church planting. Amin. Kita berdoa di 2 weeks ada orang yang tepat, yang cocok, yang bertaruh dalam kemurahan Tuhan. Tuhan sudah berikan tempat buat kita di Palu untuk servis. Kita bisa church planting di sana. Ada tempat dan kita berdoa supaya Tuhan buka jalan sehingga kita bisa melakukan pelayanan di sana ya. Kemudian mungkin 3 minggu kemudian akan berangkat ke Sulawesi Utara, Manado. Berharap Tuhan juga berikan mujizatnya. Tuhan buka jalan untuk church planting. Jadi saya titipkan gereja ini ke Pak Bakti, ada Pak Bakti ya, Pak RT di GPI ini, sama Pak Anton sekretaris GPI, sebutlah begitu. Jadi kalau ada apa-apa nanti hubungi Pak Bakti, hubungi Pak Anton. Sunday service tetap berjalan normal seperti biasanya. Delegate ini kita coba untuk lakukan dan kita percaya bahwa sistem yang kita bangun ini sesuatu yang baik, di mana akan berlangsung dengan baik juga. Dalam kemurahan Tuhan, I don't know, mungkin 5 tahun ke depan kita sudah menjadi mega church yang luar biasa, di mana Tuhan bekerja dengan karyanya yang ajaib. Terus kita berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, agar Tuhan melakukan karyanya yang hebat bagi kita. Amin. Don't worry, kalau hujan ini pasti sudah tidak akan bocor lagi. Ya. Kita berharap Anda bisa kebaktian menikmati sukacita, damai dan tenang, ada berkat Tuhan bersama-sama di sini. Terus kita berdoa untuk facilitate di tempat ini, sehingga pada waktunya nanti ya, tidak kalah tempatnya dengan tempat-tempat yang mewah, yang wow ya. Tanto akan nyanyi lagi dengan prepare yang lebih bagus sehingga kelihatan lebih cakep lagi gitu. Amin, saudara ya. Ya cakep kan ganteng. Ya, kita doakan ini saya setiap lihat Pak Douglas itu saya bukan susah, tapi susah dicampur senang. Kenapa susah dicampur senang? Jauh gitu, dari Tangerang every week. Perjalanannya jauh, nggak mudah, saudara ya. Itu dari Tangerang datang ke sini, rumahnya Pak Douglas lebih jauh mungkin dibanding dengan rumah saya. Tapi Pak Douglas sudah datang, ya ini menjadi stimulate buat kita semua ya, agar faithfulness, semakin setia melayani pekerjaan Tuhan, dan kita percaya Tuhan melakukan karyanya yang besar. Ya, di bawah komando nanti Pak Andri ya, musik nggak tahu bagaimana akan berkembangnya, tapi kita percaya ini ada brother kita yang luar biasa bisa ciptakan lagu. Minggu yang lalu di mobil saya bilang, Pak, ciptain lagu supaya kita populerkan minimal di GPI. Amin. Haleluya. Ya, saya juga ingin memperkenalkan the best friend saya pagi hari ini, Pendeta Max Tampudung ya. Ini senior saya, sahabat, teman, banyak berbicara gitu ya. Beliau dari Sulawesi Utara, ketua sinode dari salah satu gereja. Kita berdoa biar Tuhan bekerja berkarya lewat beliau, dan Tuhan dimuliakan. Salam hormat buat nyonya dan anak-anak Pak Pendeta. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus itu memberi perhatian khusus terkait dengan yang namanya mature ataupun dewasa secara rohani. Nah, itu sebabnya dia menulis salah satu surat yang disebut dengan surat Kolose. Surat Kolose ini ditulis untuk menyerang ajaran-ajaran palsu, di mana Paulus ingin menampilkan atau mengetengahkan kebenaran-kebenaran
yang unggul yang tiada tandingannya, yang dikatakan sebagai keunggulan Kristus atau supremasi Kristus. Nah, kalau kita perhatikan Kolose 1 ayat 18 berkata, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Teks ini menjadi strong sekali karena Paulus ingin menampilkan hal tersebut bahwa the best of the best itu only Jesus Christ. Nah, ajaran sesat yang diidentikan dengan ajaran palsu ini itu jelas sekali dicirikan di dalam Kolose pasal 2 ayat 8, 16, 17, bahkan 18, 19, Saudara ya. Saya akan bacakan begini. Ini penting buat kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Karena itu janganlah kamu biarkan mereka menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh, perhatikan, kepada kepala, di mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahi. Pengajaran sesat tersebut menyebabkan jemaat Kolose tidak menjadi dewasa. Nah, itu sebabnya Paulus mengungkapkan bahwa Kristus itu lebih unggul, lebih utama, number one, yang tidak bisa dibandingkan dengan ajaran sesat ataupun berbeda palsu. Keunggulan tersebut begitu jelas. Why? Because Jesus is Redeemer. Karena Yesus itu adalah penebus. Itu yang ditampilkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Melalui darah Kristus kita diperdamaikan dengan Tuhan. Semua ketentuan perundang-undangan yang mengancam sudah diselesaikan di atas kayu salib. Penilaian tentang kematian dan kebangkitan yang salah diajarkan di Kolose itu juga diselesaikan oleh Paulus. Pasal 2 ayat 30, pasal 3 ayat 1 merupakan kata kunci. Di mana Paulus berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduklah di sebelah, yang duduk di sebelah kanan. Keunggulan Kristus terlihat melalui penebusannya. Keunggulan Kristus inilah yang harus menjadi strengthen foundation, fondasi yang kuat yang membuild up jemaat untuk menjadi dewasa secara rohani. Satu masalah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sudah lama adalah kejenuhan. Jenuh dengan sesuatu yang sudah lama. Jenuh dengan sesuatu yang sudah kita paham. Jenuh dengan sesuatu yang sifatnya permanen. Dan kita mulai coba-coba. Seperti narkoba. Narkoba itu awalnya apa? Coba-coba. Coba-coba jadi ketagihan. Maksudnya gimana? Gini. Gereja sudah menanam pemahaman yang kuat.
tentang doktrin. Kemudian kita mencoba ingin tahu sesuatu yang salah dan membuka hati pikiran terhadap yang salah. Akibatnya kita mulai mempopulerkan dengan tidak bermaksud merendahkan orang lain. Yang saya sampaikan, Anda jangan jadi jemaat mengikuti pemimpin rohani yang tidak pernah duduk matang di bangku kuliah. Kenapa saya katakan begitu? Sebab semua konsep-konsep teologi yang harus dibangun harus digodok di dalam kelas yang membuat seorang pemimpin rohani itu bisa mengajarkan sesuatu dengan baik. Kalau perlu Anda cek, ini pemimpin rohani berasal dari mana, kuliahnya dari mana, udah lahir baru atau belum, pengajarannya sehat atau enggak. Kenapa saudara-saudara? Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengcover secara spiritual supaya kita betul-betul dibangun di atas fondasi pemahaman Alkitab yang kuat, yang tidak hanya membuat Anda lelah, yang membuat Anda sacrifice, tetapi nothing, tidak ada hasil. Kenapa? Karena salah di dalam berpikir, salah di dalam memahami, salah di dalam berpikir. Paulus memberikan peringatan kepada kita melalui jemaat yang ada di Kolose, bahwa jemaat Kolose ini sudah mengalami satu keadaan yang sangat berbahaya. Filsafat begitu kuat menggerogoti mereka. Ajaran palsu mulai menyusup, di mana pengorbanan Kristus tidak menjadi sesuatu yang utama. Perayaan-perayaan, tradisi-tradisi, budaya-budaya lebih diagungkan ketimbang penebusan Kristus. Dan ini adalah salah. Saudara, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi dewasa secara rohani? Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang Kristen yang rohani? Ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama, tetap dalam Kristus. Maksudnya apa tetap dalam Kristus? Ayat 6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Istilah tetap ini, saudara-saudara, dalam naskah Yunani menggunakan kata peripateite. Kalau diterjemahkan secara leksikal itu in him walk, berjalan di dalam Dia. Jadi hanya lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan sebagai tetap di dalam Dia. Tapi sebenarnya dalam naskah Yunaninya diartikan sebagai berjalan di dalam Dia. Berjalan yang dimaksudkan di sini terkait dengan kemampuan untuk tetap bersama-sama dengan Dia. Satu perintah yang bersifat linier, di mana berjalan itu harus terus-menerus atau terjadi berulang kali, yang tidak ada ujungnya. Jadi perintah untuk berjalan
dengan dia ini adalah satu perintah yang dilakukan secara terus menerus. Umat Allah yang diberkati oleh Kristus tetap di dalam dia. Big question. Pertanyaan besar. Kenapa harus tetap di dalam dia? Ada apa sehingga harus tetap ada di dalam dia? Memangnya siapa itu Yesus? Kenapa kita harus mati-matian dan menganggap bahwa Kristus itu lebih unggul, lebih hebat, lebih bernilai, lebih berarti dibanding dengan apapun itu? Hanya ada dua alasan menurut saya. Dari semua alasan yang lainnya, hanya ada dua alasan primer yang membuat kita harus tetap di dalam Kristus. Tetap walk in, berjalan di dalam dia. Atau in him walk, berjalan di dalam dia. Yang pertama, hanya di dalam dia ada kepastian dengan Tuhan. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah tidak adil sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan mencuci kita daripada segala. Saudara, pergumulan dari hidup ini yang paling utama itu adalah bermusuhan dengan Tuhan. Kalau Anda bermusuhan dengan Tuhan, surga tertutup. Pandemi ini aja sudah membuat kita sengsara. Apalagi kalau kesesatan, penderitaan, tekanan yang kekal, lebih sengsara. Tapi yang menarik, Kristus itu menggaranti pengampunan. Ini suami istri kalau ribut tentang kayak neraka, kayak neraka saudara. Itu masih di bumi, betul? Masih di bumi itu rasanya sudah kayak neraka. Kenapa saudara tidak mengalami yang namanya pengampunan? Yang menarik dengan Kristus itu saudara, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dengarkan kata-kata saya pada siang hari ini. Anda yang duduk di dalam tempat kebaktian ini maupun yang mendengarkan khotbah saya melalui online. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kalau kamu percaya itu sebagai Tuhan Yesus. Tidak perlu kamu ngomong dosa apa itu. Kalau kamu percaya Yesus, minta pengampunan kepada Yesus, maka ada pengampunan dan pemulihan. Itu alasan dari segala alasan yang membuat kita tetap di dalam Yesus. Yang kedua, saudara, bukan hanya itu. Tapi dalam Yesus itu ada kepastian hidup yang kekal. Yohanes 10:20 berkata, aku telah memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Dan tak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan. Artinya apa? Keyakinan kita untuk mendapatkan hidup yang kekal itu menjadi landasan yang paling kuat. Kenapa kita memilih? Anda yang cakep ini, Anda yang cantik ini, semua nanti akan dimakan belakang. Saya selalu menyampaikan khotbah. Sayangnya orang sama kita, cintanya orang sama kita, baiknya orang sama kita, termasuk suami istri, anak dan orang tua. Maka tadi, ketika Pak Andre dipanggil Tuhan, cuma satu doa. Masuk ke yang mahat, istrinya yang sayang sama Pak Andre juga yang mau berkumpul sama Pak Andre. Mati aja sendiri, kubur sendiri aja. Lihat, anaknya Pak Andre yang sayang sama Pak Andre itu susah, duka cita. Tapi yang dikubur siapa? Pak Andre sendiri. Anaknya itu dikubur. Menarik. Tetap di dalam dia, apapun yang terjadi tetap di dalam dia. Masalah apapun juga tidak membuat kita bisa meninggalkan Yesus.
Karena keselamatan itu bersifat permanen. Lukas 9 ayat 24 berkata, barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan memperolehnya karena aku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangannya. 3 tahun pertama saya menjadi orang Kristen yang hina, kere, melarat. Ketemu sama orang percaya kan saya mata-mata ketemu dengan saudara-saudara saya yang dulu saya dianggap orang yang tidak patut ditemani, orang yang sangat berdosa. Satu hari makan 1 kali sudah cukup. Oh, suaranya hilang ya. Waduh. Jacqueline hilang suaranya. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saudara, kita kalau lagi susah, lagi sengsara, banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak tekanan. Yang kita lihat apa saudara? Susahnya, sulit, menderita. Tapi kita jangan pernah berpikir bahwa semua kesusahan kesulitan ini akan berakhir. Betul? Ketika berakhir artinya apa? Sudah selesai. Di mana kita akan bertemu dengan Tuhan atau Bapa kita selama-lamanya bersama-sama dengan penderitaan, kesusahan, kesulitan. Ingin menempatkan kembali Kristus semakin mesra di dalam hati kita. Kenapa saudara? Karena waktu kita susah tidak bisa buat apa-apa, kita iman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan selalu membawa kita untuk tetap di dalam Dia. Dengarkan saya baik. Susah-susahnya kamu, menderita-menderitanya kamu, sengsara-sengsaranya kamu. Kamu masih oke. Kalau kamu tetap tidak. Saya ulangi. Apapun kesulitan yang kamu alami, kamu masih oke, masih aman. Kalau kamu tetap ada di dalam iman kepada Yesus. Karena kamu tidak sendiri, tapi Tuhan bersama. Dewasa di dalam Yesus. Yang pertama, tetap di dalam. Yang kedua, tumbuh di dalam Dia. Tetap dalam Kristus yang pertama. Yang kedua, tumbuh karena Kristus. Ayat 7 ini menarik. Selain di ayat 6 berkata tetap di dalam Dia, tetapi ayat yang kedua memberikan penguatan. Bagian Adam. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Paulus berkata pentingnya orang itu berakar di dalam Dia. Artinya keselamatan yang kita miliki sebagai orang percaya ini diumpamakan seperti tanaman yang harus tetap tumbuh. Sekalipun pada musim kemarau. Karena akarnya berakar pada tanah yang subur. Artinya kita berakar di dalam Kristus. Ada keyakinan yang kuat. Terus beriman Yesus satu-satunya di Yerusalem. Berakar karena pekerjaan Roh Kudus. Berakar dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Perhatikan baik-baik saudara. Yang disebut dengan Elizomino, ruta dalam bahasa Inggrisnya, berakar itu berbicara tentang tanaman yang begitu bergantung mutlak pada sari-sari makanan untuk bisa dalam survive. Artinya tumbuhan sangat bergantung pada tanah
dan air. Berakar, bicara tentang dipendidikan. Bicara tentang bergantung pada Allah. Tadi kesaksian sister kita bagaimana Tuhan menolong ibunya yang sakit. Saya sempat dengar juga sama Pak Bakti waktu diantar ke rumah sakit. Sama Pak Anton, sama Pak Nurbes. Dari cerita ini apa yang kita bisa tangkap? Bahwa memang manusia itu selalu dituntut dibimbing oleh Allah untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Waktu Ibu Evi datang, saya tanya gimana? Mama, puji Tuhan, Bos. Kata yang disampaikan pertama, saudara, puji Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang baik. Tuhan memang selalu membawa kita pada situasi kondisi tertentu yang membuat kita jipang. Gak bisa berbuat apa-apa. Tapi itulah momen terbaik bagi orang percaya untuk bergantung yang disebut dengan mengatakan. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 itu menjadi warning bagi kita. Sia-sia tanpa Tuhan. Mau bangun kota tanpa Tuhan, mendirikan rumah tanpa Tuhan, cari makan tanpa Tuhan, sia-sia. Bahkan penulis Mazmur ini berkata tidak enak, saudara-saudara. Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya bahkan pada waktu tidur. Artinya apa? Kalau ada pengejaran yang begitu kuat dilakukan orang untuk mencapai sesuatu, tanpa Tuhan, nol. Tetapi dengan Tuhan, saudara-saudara, tidur pun lagi tidak berproduktif, lagi tidak aktif, di-blessing oleh Tuhan. Diberkati oleh, kenapa? Berakar. Apalagi dibangun. Ekoiko domino. Artinya di-build up. Paulus sedang berbicara tentang arsitek. Dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11 berkata, aku sebagai seorang ahli bangunan telah meletakkan dasar dan orang lain terus membangun. Tetapi tiap orang harus memperhatikan. Sebab tidak dapat dia meletakkan dasar lain selain di atas dasar Yesus Kristus. Bicara tentang dibilang, bicara tentang dibangun di atas itu. Ibrani 3 ayat 4 memberikan pemahaman. Setiap bangunan dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tapi ahli bangun segala sesuatu ialah tidak ada ahli bangun selain Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Begini, hidup orang percaya itu tidak hanya berdasarkan perasaan. Kekristenan itu bukan soal apa yang dialami saja, tetapi pengertian yang bertumbuh di dalam Tuhan itu juga penting. Karena kekristenan itu bukan hanya bicara tentang pengalaman, tetapi penghayatan terhadap apa yang dikatakan oleh kekristenan itu bukan sekedar perasaan. Hati-hati kalau kita berjalan dengan perasaan. Karena kadang-kadang perasaan itu bohong. Perasaan itu kadang-kadang salah. Perasaan itu kadang-kadang menipu. Hati-hati juga berjalan dengan pengalaman. Saya tidak berkata itu salah, tapi itu tidak jadi jaminan. Kamu tidak bisa mengukur Tuhan dengan pengalaman hidup. Tuhan tidak membutuhkan pengakuan darimu melalui apa yang dia kerjakan bagi kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Dibangun di atas Dia. Artinya cukupus penyebab dari sesuatu apapun yang kita kerjakan harus melihat kepada Kristus.
Anda akan menjadi kecewa setelah bersama dengan GPI ini, sebut tadi perahu GPI, mengarungi lautan yang luas setelah melihat badai topan gelombang yang begitu besar. Tapi kalau kita ada dalam perahu ini dan berpikir ada Tuhan bersama dengan kita, kita akan melihat segala sesuatu yang dilakukan karena manusia itu cenderung tidak puas. Manusia itu cenderung mencari yang lebih. Tapi saya percaya, kalau Tuhan yang memanggil Anda untuk membangun bersama di tempat itu, Anda akan tetap stay. Kenapa? Karena kita dipanggil. Siapa yang menyebabkan kamu melayani? Tidak boleh lain. Only Jesus Christ. Siapa yang menyebabkan kamu datang bersama-sama tersebut? Tidak boleh lain. Only Jesus Christ. Ketika kamu membangun fondasi pelayanan, dengarkan saya baik-baik. Ketika kamu membangun apapun juga, bukan di atas dasar Kristus, maka kamu akan menjadi orang yang membangun barisan sakit hati. Kenapa sakit hati? Ada kekecewaan. Kenapa ada kekecewaan? Ada sesuatu yang kurang pas. Menurut saya, mestinya gini nih, mestinya gini nih, mestinya gini nih, mestinya gini nih. Banyak energi yang tidak cocok, yang ada bisa sampaikan. Kalau tidak ketemu jalan keluarnya, tahu. Tetapi kalau dibangun di atas dasar Yesus, Anda akan berkata, ini urusan saya, bukan urusan. Apalagi saudara, teguh, stabil. Kalau sebuah ayat di bagian C berkata, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada. Kenapa saudara? Karena pengajaran itu menjadi penting dipegang dengan kuat supaya jemaat ini tidak terombang-ambing oleh pemahaman pengajaran yang salah. Kalau kita perhatikan sejarah gereja, ini ngeri sekali. Saya anggap ini ada orang dewasa lagi. Konsili 2 itu muncul untuk menghancurkan seluruh pemahaman yang keliru dari konsili pertama. Konsili ketiga itu muncul untuk menghancurkan semua pemahaman yang keliru di konsili. Konsili itu kalau sekarang itu semacam sidang raya ya. Dan Anda perlu tahu, itu bukan hanya bicara menolak, itu sampai pada pertimbangan bahan. Saya tidak berkata kita harus mengulangi lagi. Tetapi kita harus menjadi orang percaya yang kuat dalam doktrin. Walaupun saya selalu berkata, cuma ada satu hal yang tidak boleh berubah di antara kita. Yesus satu-satunya. Kalau kita masih mengaku Yesus satu-satunya selamat, berarti kita body Christ. Namun yang sekunderi, yang tidak primary selain Yesus satu-satunya selamat ini, tidak perlu dipahami, dimengerti dengan baik. Supaya kita menjadi orang percaya yang betul-betul berakar, dibangun teguh di dalam Kristus. Dewasa dalam Kristus dimulai dengan tetap dalam Kristus. Yang kedua, saya jelaskan tadi, dia bukan hanya tetap di dalam Kristus, tetapi tumbuh. Yang ketiga, yang ketiga, terima kasih. Tetap tumbuh, terima kasih. Kok bisa terima kasih kepada Kristus? Yaitu di bagian saya berkata, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Syukur abounding. Syukur yang melimpah. Kenapa syukur yang melimpah? Karena ada pengampunan dosa. Kita ini jadi orang yang arogan.
Karena kematian itu masih jauh menurut kita. Tapi kalau kematian itu sudah dekat, makanya saudara-saudara ya, sering berkunjung-kunjunglah kepada orang yang sekarat. Kalau orang sudah sekarat, saudara-saudara mau mati, dia masih banyak berpikir, enggak. Yang penting apa? Dosanya diampuni, mati masuk surga, itu doang. Betul? Kalau kita kasih tahu sama dia, Yesus mengampuni dosa, oh damainya, tenangnya luar biasa, saudara. Sementara kita yang kuat sehati, kalau dikasih tahu berita tentang apa, bersyukur Tuhan mengampuni dosamu, biasa. Boleh tahu. Kenapa? Karena pikirannya, hidupnya masih panjang, belum mati. Saya tidak memberikan ancaman ya, tetapi kematian itu adalah antrian yang tidak pernah delay. Anda sering melakukan penerbangan delay, tapi antrian kematian Tuhan Bapak tidak pernah delay. On time. Tapi sedih terus. Terima kasih kepada Yesus untuk apa? Pengampunan dosa. Untuk apa? Untuk kehidupan yang bertumbuh di dalam. Orang yang dewasa itu tidak suka judge. Walaupun dia tahu saudaranya melakukan kesalahan, tidak bermakna membiarkan, tapi dia berusaha memikirkan dalam konteks kedewasaan. Minimal dia tidak berbicara, tapi dia berpikir, dia menganalisa, dan dia berdoa. Jika ada case, minimal dia tidak bicara, tapi dia menganalisa, dia berpikir, dan berdoa. Apa artinya? Tidak ada penghalang. Nah, saudara, apa sih bukti kita bersyukur? Bukan hanya dengan kata bersyukur Bapa, tunaikan syukur. Tidak ada yang salah dengan itu semuanya. Tapi bersyukur itu ada barometer. Yang pertama iman, manusia baru. 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. New man. Minimal kita malu sebagai orang tua terhadap anak-anak kita ketika kita melakukan dosa. Mulai dari situ. Minimal kita malu terhadap keluarga terdekat kita ketika kita melakukan kesalahan. Baru kita ada kesadaran malu terhadap orang. Kenapa? Apalagi sebenarnya? Syukur itu dibutuhkan bukan hanya menjadi manusia baru. Sesudah melayani. Ini testimoni saja. Sebelum saya mengakhiri perbuatan. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Persis setelah tamat SMP, mau masuk penataran. Begitu saya terima Yesus, saudara. Wah, saya on fire. Semangat, excited. Betul-betul cinta Tuhan. Bayangin aja, 3 tahun pertama saya baca Alkitab. Minimal setiap hari 6 pasal. Minimal setiap hari berdoa 3 jam. Minimal setiap minggu 3 kali puasa dalam 1 minggu. Minimal setiap hari belajar Alkitab 1 jam. Sebelum sekolah teologi, dalam kemurahan Tuhan saya sudah 30 sertifikat Alkitab tertulis. Sudah. Ada yang dari Advent lah, ada yang dari GBI lah, ada yang dari Battle lah, pokoknya dari mana aja, yang penting kursus tertulis. Dari sering jemaat Allah, karena saya cinta Tuhan. Cinta Tuhan saudara. Nah, 3 bulan pertama itu saya berhati-hati. Saya ngomong sama ibu saya, "Mah, saya tidak mau sekolah SMA. Kenapa? Saya mau pergi ke Jawa, mau sekolah kita sebentar." Ibu saya ngomong, "Ya, walaupun saya tidak mendukung kamu, ibu saya berbayar baru berbayar, tapi setidaknya kamu
Kalau mau sekolah geologi nanti tamat SMA dulu, baru mereka sekolah. Kenapa saudara? Karena saya ini orang berdosa keturunan jahat, orang tua saya, keluarga saya. Kejahatan dalam artian yang tidak umum, saudara-saudara. Bukan perampok, tapi kejahatan lainnya. Saya merasa ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa saya, itu sudah sangat baik. Surga terbuka buat saya itu sudah sangat baik. Dapat kesempatan untuk yang sangat. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya ingin menyampaikan kepada. Kalau saya pemilik bank, sebut saja bank catatan semua kebajikan, kamu sudah siap bertemu dengan saya, transaksi mengembalikan apa yang menjadi milik. Artinya, kalau Tuhan berdiri di depan kita berkata, anakku, sudah siapkah kamu pulang ke rumah untuk menghitung transaksi pelayanan yang selama ini kamu kerjakan di dunia? Saya tidak berkata jangan cari bagaimana itu dikembalikan. Semua cita-cita harapan dibangun dengan baik. Setelah kita terima Yesus, kita bukan milik kita lagi. Kristus menjadi milik. Itu sebabnya semuanya harus dikembalikan untuk kemuliaan bagi Allah. Hari ini firman Tuhan, it's very simple. Dewasa di dalam Kristus. Kita ada dengan hidup tetap di dalam Kristus. Tumbuh pada Kristus. Terima kasih kepada Yesus. Bagian terakhir merupakan hal yang khusus. Bagaimana kita berterima kasih? Buat contoh yang simpel. Newman, manusia baru, melayani dan kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa untuk firman-Mu, dan sekaligus dalam kesempatan ini Tuhan kami berdoa siapa untuk bangsa dan negara kami, diberkati kepemimpinan Presiden kami Joko Widodo bersama dengan kabinetnya, bersama dengan tim kerjanya, mulai dari pusat sampai Tuhan di pedalaman-pedalaman kami berdoa. Indonesia adil makmur cukup senang pangan boleh terjadi di negeri. Kami berdoa kebebasan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dan membuat menolong jemaat menjadi bertumbuh berakar dan berguna Kristus boleh terbuka lebar. Kami berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini agar bisa terselesaikan dengan baik. Dan kami minta anugerah kemurahan-Mu agar Indonesia bangkit dari keterpurukan apapun. Kami minta di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus yang hebat meteraikan sabda dalam hati kami, agar hidup kami memuliakan, menyenangkan, dan meninggikan Engkau. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, mohon Tuhan setiap anak-anak-Mu yang join dalam ibadah ini, apapun onsite atau online, kasih setia-Mu bersama. Berkat-Mu turun atas mereka. Kami minta Tuhan, agar kami tidak kekurangan secara finansial, agar terjaga kesehatan kami, agar kami dipenuhi dengan damai, sukacita, ketenangan, agar hidup kami Tuhan sungguh-sungguh berbuah-buah melayani bagi kemuliaan. Kami berdoa Tuhan, tolong tambahkan jumlah bilangan kami. Tuhan tolong tambahkan jumlah kualitas iman kami, agar sungguh-sungguh kami berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Tuhan bersama dan tidak meninggalkan jemaat. Beberapa minggu ke depan, hamba-Mu Tuhan tidak bersama-sama, tapi biarlah kasih setia-Mu tetap menyertai. Berkati Tuhan, Bapak bersama dengan Pak Anton yang bersama dengan jemaat ini, yang tetap menjaga jemaat ini, yang tetap mengasihi melihat jemaat yang ada di sekitar harapan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau berbuat dahsyat dan luar biasa. Meteraikan sabda, kami percaya kebesaran cinta Tuhan nyata atas kami. Kami akan terus mempertahankan hidup di dalam firman kepada Kristus. Kami akan terus berlari
untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kami akan terus bersyukur untuk apa yang sudah kerjakan dan lakukan terus seperti itu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa seperti yang mengajarkan di dalam kebenaran. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, kerajaan kami di surga. Kami juga mengampuni orang yang bersalah. Sampai sini. Amin. Puji Tuhan, setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi pelayanan tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang bertugas silakan. Mari kita bersama dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkan itu dalam hati kami, mampukan kami untuk melakukannya. Sesungguhnya hanya Tuhan yang memampukan kami. Kami akan memberikan persembahan kami, simbol dari kami memberikan persembahan hidup kepadamu. Berkatilah kami supaya dapat memberkati. Pakailah sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu melalui hidup kami masing-masing. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan yang kita syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian Bapa Rohani.
Terima kasih Tuhan, sesi ini telah selesai Tuhan. Dari waktu dan ibadah sudah berpimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saatnya kami sebelum menerima berkat-Mu ya Tuhan, kami mau berdoa, sebentar kami akan berfellowship, saling bersama dan menikmati berkat Tuhan siapkan bagi kami. Kiranya Tuhan yang memberkati makanan jasmani yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Silakan bangkit berdiri, kita akan menerima berkat. Mari kita akhiri mulai nanti mohon Pak Pendeta akan akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur bila mana Engkau adalah Bapa yang Maha Kuasa, mengizinkan kami untuk menikmati kehadiran-Mu. Dan kami berterima kasih untuk hadirat Kristus Yesus yang memungkinkan kami melihat perkara-perkara dunia ini dari sisi sudut mata Allah. Terima kasih untuk pimpinan Roh Kudus yang menghantar kami ke tempat ini untuk menikmati kekayaan-kekayaan Islam yang Kau percayakan melalui Allah. Terima kasih Bapa untuk semua kami yang boleh berperan dalam ibadah ini. Kami akan mengakhirinya. Biarlah segala berkat yang telah Engkau siapkan bagi kami turun melimpah atas kami masing-masing. Sehingga kasih karunia membuat kami semakin hari semakin dewasa dalam pertumbuhan iman kami di dalam Kristus. Semakin hari kami semakin menikmati bahwa tetap di dalam Kristus merupakan anugerah terbesar dalam hidup kami. Kami ingin menikmatinya. Biarlah Engkau yang memimpin kami ke tempat ini. Engkau pula yang menghantar kami ke tempat kami masing-masing. Biarlah dalam penantian kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali, berkat dan anugerah-Mu yang melimpah ini menuntun kami semakin hari semakin menuju pada kesempurnaan. Terpujilah nama Tuhan kami, Yesus. Amin. Nanti kalau kami itu doain Ratu ya, ini detik-detik pelayanan ke Medan. Terus